Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat semua kan ya? Mungkin bagi yang bisa on cam atau on mic, silahkan on cam atau on mic. Biar aku nggak sendiri ya. Ya, hari ini kita bahas soal hal yang menarik karena ini bersangkutan sama kehidupan kita sehari-hari tentang meaning of life atau makna hidup menurut Al-Quran. Sebelumnya mungkin tak sapa dulu, ada yang bisa apa namanya? Mungkin dari Mas Anas dulu. Bisa mendengar? Jangan masih AFK. Halo, Mas Anas. Atau mungkin yang lain kalau misalkan bisa on cam atau bisa jawab, bilang hadir aja gitu. Gak apa-apa. Halo, hadir. Ya. Halo, enak. Yang lain mungkin Masuk izin. Wahyu. Yang lain masih di tempat aktif atau Lucia mungkin kalau nggak bisa jawab mungkin bisa lewat chat biar semua bisa balas atau bisa interaksi lah. Oke, Nadib. Oke, mungkin udah cukup. Langsung aja kita. Jadi di mentoring seperti biasanya kita akan ada materi sama session. Jadi setelah materi kita akan diskusi bahas hal-hal yang biasanya kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi setelah aku menyampaikan materi nanti dari kalian bebas membahas suatu topik ataupun hal apapun yang berkaitan sama mungkin permasalahan atau hal-hal yang kita temui sehari-hari yang perlu kita bahas dan menarik untuk kita bahas juga ya. Aku share screen. Oke. Sudah kelihatan kan ya? Atau masih belum? Apa share screen udah kelihatan? Atau masih belum? Kelihatan kok. Oke. Terima kasih Mas Wahyu. Ya, yang kita bahas di malam hari ini tentang makna dasar hidup menurut Al-Quran. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal hidup, apa sih itu hidup? Kenapa kita harus hidup? Dan apa ya? Biasanya waktu kita memikirkan mungkin di masa-masa waktu kuliah ini, mungkin sebelum, mungkin waktu ketika kita remaja ataupun sering kan ya, kalau kita malam-malam atau gimana biasanya memikirkan kenapa sih kalau kita itu harus hidup, bagaimana kita harus menjalaninya. Nah itu kita akan bahas makna dasar hidup menurut Al-Quran yang seharusnya menjadi pedoman hidup kan ya. Kita tahu sendiri Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, bukan cuman hanya umat muslim saja, tapi pedoman hidup untuk seluruh umat manusia bahkan makhluk hidup. Nah, gimana sih makna dasar hidup menurut Al-Quran itu sendiri? Nah, gimana? Sebelumnya ini suaraku udah cukup jelas atau masih kurang keras? Atau tengah-tengah udah cukup? Masih kurang keras gimana? Atau ngomongku Sudah. perlu keras? Oke.
Ada keras. Oke. Ya. Pembahasan kita malam hari ini tentang apa itu hidup, gimana itu filsafat hidup, dasar-dasar kan ya. Karena tadi kita bahas makna dasar hidup, kita membahas tentang filsafat ataupun makna dasar falsafah atau fondasi dari hidup. Lalu yang terakhir ada bagaimana tahapan hidup yang sesuai dengan Al-Quran, ataupun kita bakal bahas fase-fase hidup yang bakal kita sering temui ya. Oke, yang pertama, apa itu sih hidup? Nah, ini ada beberapa definisi yang menarik buat kita bahas. Yang pertama ada definisi dari hidup dari Albert Camus. Hidup itu adalah sesuatu yang absurd karena adanya dorongan manusia untuk mencari makna dan tujuan hidup. Kenapa kok dibilang hidup ini adalah sesuatu yang absurd? Karena dalam hidup ini kita tidak bisa menentukan rencana, tidak bisa menentukan secara pasti. Hidup itu kita bisa ngapain aja. Setelah ini kita bisa ngapain aja, itu kita nggak bisa menentukan. Dan itu sesuai dengan prinsip kalau kita ini bisa jadi apapun yang ada di dalam hidup bisa jadi bisa jadi sesuai dengan apa yang kita duga maupun terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita duga. Nah, makanya hidup itu adalah hal yang absurd. Hidup itu bisa kita prediksi, bahkan eh, maksudnya bisa kadang-kadang bisa kita prediksi, kadang-kadang nggak bisa kita prediksi. Nah, itu eh, maksud dari hidup adalah sesuatu yang absurd. Lalu yang kedua adalah definisi dari Heidegger. Menurut beliau ini, hidup adalah faktisitas. Apa itu faktisitas? Di mana kita ini dipenuhi oleh fakta. Fakta itu ketika kita menjalani hidup, fakta ini akan kita temui dimanapun kita hidup. Maksudnya uh, kita tidak akan terlepas dari yang namanya realita. Realita itu hal yang kita temui selama kita menjalani hidup. Makanya dinamakan faktisitas karena kita akan menemui sesuatu yang pasti uh, yang menjadi fakta-fakta. Karena fakta itu adalah sesuatu yang telah kita temui. Jadi hidup itu bakal menemukan fakta-fakta baru sesuai dengan fakta itu tadi. Sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan apa itu makna hidup menurut kalian? Gimana? Mungkin dari kalian ada yang ingin berpendapat atau mungkin istilahnya, oh menurutku hidup itu kayak gimana sih mas? Monggo, monggo. Atau mungkin cerita. Eh, yang tak tahu selama hidup itu yang jelas tidak mati mas. Atau gimana? Menurut kalian apa sih menurut kalian itu makna dari hidup? Atau mungkin ada yang mau jawab lewat chat? Atau kalau bisa mungkin lebih enak kalau kalian yang bilang sih sebenarnya. Monggo. Oh, aku coba itu pendapat kalau yang sering aku dengar itu biasanya kalau hidup itu cuma kayak menanam padi gitu jadinya apakah sorry di sini cukup ramai jadinya jadinya tergantung apa yang kita perbuat itu nanti yang kita tuai gitu sih menurut aku. Oke, makasih banyak Mbak Gaela. Jadi menurut Mbak Gaela, hidup itu seperti kita itu dalam masa menanam padi atau menanam tanaman apapun yang kita tanam di alam dunia ini akan kita tuai nanti di akhirat. Ya, itu benar. Terus ini ada lagi yang lewat chat. Hidup di alam dunia itu ketika jasadnya masih bisa bergerak karena adanya nyawa. Tapi jika hidup untuk empat alam, saya masih belum bisa. Empat alam itu alam ruh, kandungan, kubur, dan akhirat.
Nah, ini sekaligus pertanyaan ya berarti dari Mas Anas. Ya. Oke, mari kita bahas. Benar banget. Secara tidak langsung, hidup itu banyak perspektif yang bisa kita lihat untuk menanggapi dari hidup itu sendiri. Jadi hidup itu bisa jadi yang jelas ini ya kayak tadi. Hidup itu yang jelas tidak mati, Mas. Adanya nyawa di dalam badan kita itu bisa dibilang hidup. Hidup ada lagi kita melihat perspektifnya sebagai mungkin medis. Hidup itu ketika masih adanya denyut jantung misalkan, atau mungkin adanya kesadaran dalam bawah sadar di alam otak atau gimana. Itu biasanya definisi hidup secara medis. Kalau dilihat dari apa namanya religi atau agama, hidup itu yaitu tadi yang dijelaskan sama Mbak Vela. Hidup itu seperti kita menanam hal apapun hal yang kita tanam di selama hidup, maka kita akan menuainya di alam akhirat nanti. Nah, yang bahasan yang menarik ini yang ada jika hidup untuk 4 alam. Saya masih belum bisa mendefinisikannya. 4 alam itu alam ruh, kandungan, kubur, dan akhirat. Alam ruh, kandungan, ini kurang satu kayaknya, dunia. Alam ruh, kandungan, dunia, kubur, baru akhirat. Jadi hidup yang seperti apa yang akan kita bahas. Nah, mungkin kita lanjutkan aja dulu. Ya, sebelum ke sini, hidup itu ketika kita diciptakan, benar sekali kata Mas Anas, ketika kita diciptakan selama dari Tuhan tidak menghilangkan kita di alam manapun, kita tetap hidup walaupun dengan jasad ataupun tanpa jasad. Ini definisi yang berada di 5 alam tadi ya berarti di sini bisa jadi definisi hidup itu bermacam-macam. Nah, yang kita bahas di sini itu terbatas sama hidup yang kita garis bawahi di sini adalah sesuai hidup kita di alam dunia, bukan yang kita bahas dari alam ruh, kandungan, kubur, dan akhirat ya. Karena hidup yang seperti itu bisa jadi bukan yang kita bahas, bukan dari pikiran kita, tapi dari alam ruhnya kita. Karena kita hidup bukan cuman jasadnya saja, tapi juga ada ruhaniah yang kita bawa, yang disisipkan ke dalam tubuh kita. Nah, itu makanya ketika kita hidup yang bisa jadi beberapa makna hidup juga menurut ulama juga memiliki bermacam-macam makna, karena hidup itu bisa jadi dinamakan selama adanya ruh di dalam jasad kita, itu dinamakan hidup. Nah, mungkin kalau yang dijelaskan Mas Anas ini lebih ke secara umumnya lagi ya, bukan cuman di alam dunia saja. Oke, yang kita bahas di sini adalah hidup selama di dunia, selama ruh kita masih menempel di dalam jasad, ataupun uh, bukan sekedar rohnya saja, tapi bersama dengan jasadnya. Oke, hidup itu apa sih? Ya, sesuai dari mungkin tak lanjutkan dari dua definisi tadi. Hidup itu selama kita hidup itu adalah absurd dan juga faktisitas. Selama kita ada di dalam dua hal tersebut, itu menandakan bahwa kita itu masih hidup. Maksudnya gimana? Kalau kita hidup berarti kita masih merasakan yang namanya realita, merasakan yang namanya ketemu hal-hal yang baru, hal-hal yang fakta, hal-hal yang bisa kita temui dalam kehidupan itu tadi. Jadi hidup itu gimana cara sesuatu yang bisa kita definisikan sebagai masih menemui fakta-fakta baru, bukan masih belum ketemu dengan fakta-fakta yang lebih mendalam. Mungkin waktu di alam kubur ataupun di alam akhirat itu berbeda lagi, karena kita sudah tidak menemukan yang namanya fakta dan kita tidak bisa memperbuat hal apapun atau berbuat hal yang baik ataupun hal-hal yang lain. Jadi selama kita masih bisa berbuat baik ataupun masih bisa berbuat
sesuatu itu masih dinamakan hidup. Makanya mungkin beberapa ulama juga mendefinisikan selama hidup dari para ulama itu kadang-kadang meskipun jasadnya sudah meninggal, tetapi dia masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka dia masih kadang-kadang dianggap masih hidup karena masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu salah satu ya, sudut pandang ya kalau kita bahas definisi dari hidup itu sendiri. Lalu selanjutnya, ini kenapa kok kita hidup? Kenapa kok kita hidup dan apakah dan seberapa pentingnya agama dalam kehidupan kita? Nah itu apakah agama ini bisa memandu kita ke dalam makna kehidupan sesungguhnya atau tidak? Nah itu yang bisa menjadi pertanyaan ya. Kalau kita bahas soal hidup, kalau kita sudah tahu tujuan ataupun definisi dari hidup kita, pastinya kita akan bertanya, oh iya kalau kita diciptakan untuk ataupun hidup ini untuk tahu mana hal yang baik dan istilahnya kalau dari definisi yang secara religi tadi kan hidup itu menanam ya, hidup itu menanam sebelum nanti menuai di akhirat gitu kan. Nah, kalau kita bicara soal hidup, kalau dalam hidup kita tahu namanya yang istilah agama. Agama itu tujuannya sebagai pedoman hidup, sebagai istilahnya pegangan kita dalam apa namanya dalam hidup, pedoman hidup bagi kita. Nah, yang kita sering temui sendiri mungkin kenyataan. Ya. Nah, ini antara absurd sama faktisitas. Kalau kita menemukan realita sama idealistis, nah, ini dua hal yang bisa bertentangan ya. Antara idealistis, apa yang kita rencanakan, hal-hal yang ideal yang kita pikirkan, sama hal-hal yang realistis, hal-hal yang kita ketemukan. Ya kayak tadi mungkin kita sering ketemu sama fakta, kita sering ketemu sama hal-hal yang nggak kita duga, itu disebut yang namanya realistis. Nah, di antara idealisme sama realisme, nah itu hidup kita bisa maknai di antara dua-duanya. Kita bisa merencanakan sebagaimana kita sesuai dengan idealistis. Juga kita hidup harus memperhatikan yang namanya realitas. Jadi bukan cuma memperhatikan idealisme kita, rencana kita, tapi kita juga bisa memperhatikan yang namanya realitas sesuai dengan apa yang kita temui dalam kehidupan ini. Nah, itu makanya itulah gunanya agama. Kenapa kok kita membutuhkan agama? Agar kita tidak terjebak pada salah satu di antara idealitas sama realitas. Kalau kita terjebak di salah satunya, nanti akan menimbulkan hal yang tidak kita inginkan. Mungkin kalau kita pikirkan, mungkin kalau kita cenderung pada idealitas, maka kita nggak akan percaya hal-hal yang akan kita temui atau mungkin yang bakal kita temui di dalam kehidupan. Juga begitu juga kalau kita terlalu cenderung kepada realitas, tapi kita nggak punya idealitas, maka kita nggak akan punya cita-cita. Nah itu, makanya itulah pentingnya agama sebagai oasa dalam kehidupan. Ini kurang tambahan kita oasa dalam kehidupan sebagai petunjuk kita, sebagai kalau kita bicara di padang pasir, agama itu seolah-olah sebagai oasa ataupun sumber mata air yang ada di tengah-tengah padang pasir. Sebagai petunjuk, ya seolah-olah kalau kita bahas sebagai hal yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Makanya itulah pentingnya agama dalam kehidupan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kita membahas soal filsafat hidup. Sebenarnya kenapa kita hidup dan bagaimana seharusnya kita menjalaninya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita melihat beberapa perilaku manusia yang memahami dari hidup, kita bisa memiliki dua pilihan antara kita yang pertama mencari makna dan prinsip sendiri. Mungkin beberapa orang lebih suka untuk mencari makna kehidupan tadi maupun prinsip sendiri dari kehidupan itu sendiri dengan cara mengamati
dan memahami hal-hal apa yang ada di sekitarnya. Misalkan mungkin kalau kita hidup di lingkungan yang damai, lingkungan yang ya seperti Indonesia ini, kita bisa memahami nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Oh ya, Indonesia itu orang-orang Indonesia itu lebih suka yang namanya mungkin lebih suka yang namanya gotong royong, lebih suka yang namanya istilahnya bermasyarakat. Nah, maka dari itu kita bisa menentukan makna hidup. Oh iya, berarti aku harus ikut bermanfaat kepada orang lain dengan ikut bermasyarakat, ikut mengadakan ikut dalam kegiatan-kegiatan misalkan. Nah, yang kedua adalah mengikuti prinsip yang sudah ada. Nah, ini cara yang lebih mudah dalam kita memahami hidup ya. Ada beberapa orang yang, oh ya, udah ada beberapa contoh cara kita menjalani hidup lewat beberapa ideologi yang sudah ada. Misalkan kalau kita bicara soal cara kita hidup di negara Indonesia, berarti kita harus bukan harus ya, tapi sebaiknya dan sangat dianjurkan untuk mengikuti prinsip ataupun ideologi Pancasila. Ideologi yang ada di Indonesia ini kan kita menggunakan ideologi Pancasila. Nah, berarti kita harus ikut eh, apa namanya cara hidup yang sesuai dengan Pancasila. Misalkan seperti itu. Kalau itu membahas soal yang ada di Indonesia. Kalau kita membahas sebagaimana kita sebagai orang Islam, bisa juga. Maka kita harus hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Misalkan seperti itu. Kalau kita bahas soal kita hidup di daerah lingkungan kita, maka kita harus memperhatikan ideologi yang sudah ada di lingkungan kita misalkan. Nah, mengikuti cara hidup dari orang lain ini ada dua cara untuk memahami itu tadi. Makanya dalam hidup salah satunya tadi mungkin dalam beragama kita harus mengikuti dan yakin bahwa dalam beragama kita harus mengikuti agama Islam. Itu tadi salah satu cara kita menjalani hidup kalau kita memahami sebagai Muslim. Lanjut. Nah, kalau kita sudah tahu gimana sih hidup, gimana cara kita seharusnya kita hidup dan seperti apa kita harus menjalani hidup itu. Nah, mungkin tak jelaskan aja beberapa maupun tahapan hidup menurut Al-Quran. Ya, kalau sesuai dengan pegangan kita, yaitu sumber dasar hukum kita, yaitu salah satunya adalah Al-Quran. Maka kita harus bisa memaknai hidup berdasarkan Al-Quran. Itu gimana sih menurut Al-Quran dan seharusnya kita itu gimana? Lanjut. Mungkin dari sini ada yang mau nebak? Ini salah satu kisah yang ada di Al-Quran. Ada yang mau nebak? Kisah siapakah ini? Yang menjadi yang bisa kita contoh dalam kisah-kisah dalam Al-Quran ya. Mungkin ada yang mau nebak? Iya, apakah? Oke, Nabi Adam dan istrinya. Oke, ada yang mau nebak lagi mungkin? Yang lain mungkin ada yang mau nebak lebih rincinya. Kisah apa yang bakal kita pelajari bareng-bareng. Oke, kayaknya udah setuju semua. Ya, jadi benar. Jadi kita akan belajar sama kisah dari bapak kita, bapak utama kita, yang paling awal, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan ditakdirkan untuk hidup di surga dan
ditakdirkan juga untuk menjadi khalifah pertama di bumi, khalifatul ard ataupun khalifah pemimpin yang ada di dalam bumi. Sebelum kita bahas tentang Nabi Adam. Nabi Adam di dalam Al-Quran sendiri disebutkan sekitar 25 kali dalam Al-Quran. Nah, kalau kita cari tahu sebenarnya kenapa nama Adam itu dari mana sih? Nabi Adam. Nah, kalau kita lihat dari bahasa Arab, Nabi Adam sendiri, kalau asal muasalnya berasal dari kata adimul ard ataupun permukaan tanah, karena Nabi Adam ini diciptakan dari permukaan tanah. Kalau kita tahu kan mungkin ada beberapa pendapat yang bilang kalau dari lumpur ataupun tanah liat. Nah, Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Makanya Nabi Adam dinamakan adimul ard ataupun Adam. Adimul permukaan itu bahasa Arabnya Adam. Kata dasarnya Adam. Jadi mungkin nama Nabi Adam ini berasal dari kata adimul ard tadi, permukaan tanah. Apa sih sifat dan mungkin kita tahu juga cerita dalam Al-Quran yang banyak dibahas dalam Al-Quran, mulai dari Nabi Adam diciptakan, kemudian Nabi Adam diperintahkan untuk menjauhi larangan berupa larangan buah kuldi, memakan buah kuldi, kemudian sampai dengan turunnya Nabi Adam ke bumi dan seterusnya. Itu kan banyak diceritakan dalam Al-Quran. Kita bisa belajar dari Nabi Adam, bagaimana cara beliau menjalani hidup dan bagaimana sih tahapannya dalam hidup. Oke, ini salah satu ayat yang mungkin bagi kalian sering kalian baca ataupun sering kalian temui. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kalau ini ada lanjutannya, cuman karena ini nggak cukup, jadi mungkin kita lanjutkan lewat bacaan aja ya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Wa'allama Adam, dan Allah mengajarkan dan dia diajarkan kepada Adam, atau wa'allama Adam di sini Adam sebagai objeknya. Wa'allama Adam, dia diajarkan asma'a kullaha, nama-nama semua benda. Bahkan di sini di dalam maknanya seluruhnya, semua kullaha, seluruh benda. Kullu di sini berarti setiap benda. Kullaha, semua benda. Di sini merujuk kepada seluruh benda yang ada di alam semesta. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Ini nanti diminta Nabi Adam kemudian diminta buat menjelaskannya kepada malaikat. Ini selanjutnya. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah belajar. Nabi Adam setelah baru pertama kali diciptakan, Nabi Adam diajarkan, ataupun di sini belajar. Pasti Nabi Adam juga belajar. Istilahnya kalau kita mendapatkan ilmu, mungkin wa'alama di sini mengajarkan, maka Nabi Adam yang pertama kali dilakukan adalah belajar nama-nama seluruh benda yang ada di alam semesta. Maka yang kita juga dalam hidup, hal yang pertama biar kita nggak bingung mungkin harus ngapain kita di dalam hidup dan tidak menemukan tujuan dalam hidup, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah belajar. Belajar ini bukan sekedar mendapatkan ilmu dari guru, tapi kita juga bisa mendapatkan ilmu dari hal-hal yang ada di sekitar kita, bukan cuman belajar yang secara resmi, mungkin secara akademis, tapi kita juga bisa mengamati ataupun belajar hal-hal lain dari yang ada apapun yang ada di sekitar kita. Makanya di sini tahap pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam adalah wa'allama Adam asma'a kullaha, yaitu berarti Nabi Adam belajar terlebih dahulu. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu di ayat selanjutnya, yaitu mengajar. Ayatnya yaitu
yaitu qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim sebentar. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma la tubduna wa la kuntum taktun. Kalau nggak salah ya. Mungkin kalau salah mohon buat dikoreksi ya. Tapi yang penting poinnya di sini setelah Nabi Adam belajar, maka yang dilakukan oleh Nabi Adam selanjutnya adalah mengajarkannya ataupun di sini menjelaskan nama-nama benda yang sudah dipelajari tadi. Jadi setelah kita belajar, ya hal selanjutnya yang kita harus lakukan adalah mengajar. Setelah kita belajar ataupun tahu hal-hal yang kita pelajari, maka kita harus membagikan hal tersebut kepada orang lain. Makanya di sini Nabi Adam diminta untuk mengajarkannya kepada malaikat-malaikat. Nah, ini merupakan tahapan yang istilahnya kita masih berusaha ketika kita sudah belajar. Ketika kita sudah tahu, maka yang kita harus lakukan adalah membagikannya kepada orang lain. Maka Nabi Adam juga demikian. Nabi Adam yang sudah belajar hal-hal yang sudah diajarkan, maka Nabi Adam memberitahukan hal-hal tersebut kepada orang lain, bahkan mengajarkannya kepada malaikat-malaikat. Nah, itu juga bisa mendasari kita gimana sih harusnya kita setelah kita belajar, utamanya setelah kita kuliah ya. Seharusnya kita bisa memberikan ilmu kita ataupun mengajarkan ilmu kita kepada orang lain. Nah, ini yang mungkin sering kita lewatkan sebagai mahasiswa. Biasanya yang terjadi adalah ketika kita sudah mahasiswa, maka kita akan sombong. Nah, ini nanti akan dibahas di selanjutnya. Kita biasanya akan sombong, cuman sekedar belajar terus, tapi tidak pernah mengamalkan maupun tidak pernah memberikan ilmunya kepada orang lain. Ini yang jadi salah kaprah dalam sebagai kita sebagai mahasiswa yang mungkin sering kita alami. Lalu selanjutnya yaitu, nah ini menjadi mulia. Ketika kita sudah belajar, biasanya kalau di dalam beberapa ayat, kalau nggak salah, orang yang berilmu maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Termasuk juga dalam kisah Nabi Adam ini, ketika di ayat sebelumnya sudah berhasil menyebutkan nama-nama ataupun sudah berhasil menjelaskan semua ilmunya. Maka di sini maka di sini para malaikat diminta untuk sujud kepada Nabi Adam. Istilahnya kalau di sini berarti kita anggap Nabi Adam ini telah menjadi mulia karena sudah diperintahkan oleh Allah malaikatnya untuk sujud kepada Adam karena sudah berhasil menjelaskan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan kepadanya. Maka kodrat manusia setelah kita belajar kemudian mengajar, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Maka di sini Nabi Adam akan mendapatkan kemuliaan berupa ya ini kalau sebagai manusia secara umumnya, maka orang yang berhasil mengendalikan dan mengajarkan, berhasil tahu dan berhasil mengajarkan ilmunya, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu juga akan kita alami apabila kita sebagai manusia sudah berhasil mengamalkan ataupun mengajarkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Tapi di sini, nah ini biasanya yang kita lupakan. Tahap selanjutnya yaitu kita pasti setelah kita mengajarkan ilmu, biasanya pasti muncul dalam diri kita, oh iya aku sudah pintar, oh iya aku sudah mendapatkan keutamaan. Nah, biasanya yang terjadi ketika kita sudah mendapatkan ilmu adalah sombong. Nah, ini yang kita harus hindari. Nah, kalau kita lihat ceritanya di dalam Al-Quran, maka ketika Nabi Adam sudah istilahnya dimuliakan tadi oleh Allah dengan sujudnya para malaikat, maka di sana ada perintah dan larangan dari Allah untuk menjauhi buah khuldi.
Tetapi ketika Nabi Adam ternyata sombong, ya, ternyata terhasut oleh setan untuk ternyata masih melaksanakan larangan yang justru dilarang oleh Allah. Makanya diturunkan dari surga ya. Nah, kalau kita tahu dalam ayat ini, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Uniknya, nah ini uniknya di kisah tersebut juga, kisah Nabi Adam diturunkannya dari surga. Maka di sini Nabi Adam langsung bertaubat karena menerima beberapa kalimat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Nabi Adam ini kalau dalam bahasa Arab ya, fatalaqa, berjalan ataupun menerima dari Tuhannya beberapa kalimat, merobihi dari Tuhannya kalimatin beberapa kalimat, ataupun menerima nasihat. Nah, setelah Nabi Adam diturunkan dari surga, maka Nabi Adam ini mengingat-ingat, oh iya kesalahanku apa dulu, mungkin sudah pernah dilarang oleh Allah, ternyata kok masih berbuat kesalahan. Nah itu yang terjadi adalah Nabi Adam ini fataba alaih, berusaha untuk bertaubat dengan kalimat-kalimat dan dengan dia mengingat kesalahannya yang lalu. Maka dia bertaubat ketika melakukan salah. Sama juga dengan kita sebagai manusia. Ketika kita ternyata udah mendapatkan ilmu, udah mendapatkan kedudukan yang mulia, baik maupun di masyarakat ataupun nanti di sisi Allah, tapi ternyata kita sombong di dalamnya. Nah, orang yang berilmu biasanya yang terjadi adalah sombong. Kalau tidak berhasil istilahnya mengendalikan ilmunya tersebut untuk istilahnya tidak berhasil mengamalkan ilmunya tadi dengan benar. Akhirnya yang terjadi adalah sombong, dan ketika sombong tadi yang harus dilakukan adalah bertaubat agar kesalahan tadi bisa kita istilahnya untuk bertobat. Kesalahan-kesalahan tersebut bisa kita mintakan ampunan kepada Allah. Istilahnya kalau kita melakukan kesalahan, segera lakukan bertaubat, segera lakukan yang namanya meminta ampun kepada Allah. Nah, itu setelah di tahapan keempat ini bertaubat. Selanjutnya tahapan yang akan kita alami adalah, nah ini, kalau kita lompat di ayat yang lain, di cerita yang lain, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu. Nah, ini kalau kita sudah berhasil mengendalikan semuanya, sudah bertaubat, sudah memahami ilmu, tidak sombong dan seterusnya, yang kita seharusnya selanjutnya lakukan adalah khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang indah pada setiap kamu masuk masjid. Maksudnya gimana? Kalau kita religius ataupun kita beribadah, kita harus sungguh-sungguh. Gitu. Kita harus sungguh-sungguh. Kalau kita ibadah bukan cuman istilahnya ikatan batin aja ya. Tapi kita harus sungguh-sungguh. Kalaupun beribadah harus menggunakan pakaian yang baik, menggunakan hiasan yang bagus. Kalau kita ke masjid dan seterusnya. Nah itu kita harus istilahnya meningkatkan keimanan kita dengan dua hal, baik itu batin maupun dari jasadiah kita. Jadi bukan cuman ibadah, bukan cuman soal kita meningkatkan hati kita, tapi kita juga perlu memperhatikan tampilan kita. Tuh. Tapi di sini di akhir ayat juga jangan ada perintah juga dan larangan. Ada larangan, wala tusrifu, janganlah kamu berlebihan. Maksudnya gimana? Dalam kita menjalani hidup biasanya, kalau kita beribadah, kalau kita kadung semangatnya ya, kadung lagi dalam kondisi lagi semangatnya beribadah, biasanya kita akan melakukan hal apapun
yang kita tahu dalam hal kalau misalkan kita beribadah apapun dilakukan, masih dilakukan, kemudian berzikir dilakukan, tapi hal yang bagus, tapi jangan sampai berlebihan. Maksudnya gimana? Kalau kita puasa cukup dari terbitnya matahari sampai dengan tenggelamnya matahari, jangan sampai kok berlanjut sampai dengan 1 hari. Nah itu yang nggak dibolehkan. Religius maksudnya dalam hal kita beribadah, tapi jangan berlebihan. Kayak di sini janganlah kamu berlebihan dalam hal agama juga. Nah itu. Selanjutnya ketika kita sudah tadi di tahap sebelumnya sudah berobat, sudah mendapatkan ilmu, mengajarkannya, kemudian mendapatkan kedudukan yang mulia, kemudian kalau kita melakukan kesalahan bertobat, terus kemudian tidak berlebihan dalam hal beragama. Nah di sini maka hal selanjutnya adalah menguasai teknologi. Maksudnya gimana ini? Setelah kita dalam hal ibadah, dalam hal ilmu sudah mencukupi, dalam hal ibadah sudah mencukupi. Hal selanjutnya adalah kita memperhatikan lingkungan sekitar kita. Kalau di ayat ini, walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Maksudnya gimana? Apapun yang ada di darat dan di laut harusnya kita pelajari dan kita kuasai. Nah, itu yang namanya teknologi. Apapun yang ada di darat dan di laut bisa kita olah, bisa kita istilahnya daya gunakan untuk keperluan kita. Ini yang untuk bukan sekedar kebutuhan dari masing-masing individu, tapi di sini kita perlu memperhatikan ini untuk mengembangkan peradaban manusia. Nah, ini pentingnya kita bisa menguasai teknologi juga. Walaqad karramna. Bahkan di ayat ini kami telah memuliakan anak cucu, memuliakan bahkan kalimat di sini karramna sampai dengan memuliakan anak cucu Adam dengan memberikan mereka apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Makanya sebaik-baik dari kita adalah yang bisa menggunakan sebaik-baik dari kita adalah orang yang berdakwah, orang yang berilmu, dan orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, sekaligus bisa menguasai teknologi ataupun hal-hal yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita, yaitu sebagai manusia ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa, terutama yang memahami dan belajar tentang teknologi, tentang apapun yang ada di sekitar kita. Makanya kita salah satu step-step dalam hidup kita yang harus kita lakukan adalah ini, belajar. Setelah belajar, menguasai teknologi dan istilahnya kita menguasai teknologi ini dalam hal untuk mengaplikasikan ilmu kita, dalam hal juga meningkatkan keimanan kita dengan cara memanfaatkan dengan baik apa yang ada di sekeliling kita. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Apapun yang ada di darat maupun di laut. Wa hamalnahum. Dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Selanjutnya yang terakhir adalah setelah kita memahami dari segi ilmu, dari segi agama, dari segi teknologi, maka yang terakhir yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan agar hidup kita ini tidak terasa kebingungan, tidak terasa kosong ketika menjalani hidup, yaitu adalah berkarya. Maka di sini di ayat ini, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa. Kalau kita memaknai kata dari sini, menurunkan kepadamu pakaian. Berarti di sini kita diperintahkan untuk
membuat sebuah karya, sebuah produk ya, menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu. Berarti kita diminta untuk selalu produktif, selalu kreatif dalam membuat hal-hal ataupun produk-produk yang baru yang bermanfaat buat kehidupan kita. Tetapi di sini, nah ini jangan lupa, walibasut taqwa dzalika khair. Tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Maksudnya gimana? Produk selain kita memproduksi karya, jangan lupakan hal-hal yang meningkatkan ketakwaan kita. Ketika kita berkarya, jangan cuma sekedar memuaskan hawa nafsu kita, tapi kita juga perlu memperhatikan karya-karya yang kita lakukan ini sebagai pengingat untuk kita, untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, tahap terakhir dari kehidupan agar hidup itu sendiri tidak merasa kosong adalah dengan cara berkarya, dengan cara meningkatkan. Kalau kita sebagai mahasiswa, maka karya kita adalah berupa mungkin berupa karya ilmiah, berupa karya-karya yang tujuannya untuk membantu kehidupan manusia yang lain, membantu masyarakat, bahkan membantu memajukan peradaban dari manusia itu sendiri. Jadi itu tadi beberapa tahapan ya, sampai dengan 7 tahapan gimana kita seharusnya memaknai hidup sebagai manusia. Ini masih membahas sebagai manusia ya, belum kita memaknai sebagai orang Indonesia, ataupun kita memaknai sebagai orang Muslim, bahkan kita memaknai sebagai hidup ini sebagai mahasiswa. Nah, kalau mungkin dari kalian ada yang perlu dibahas tentang makna hidup ini, sebenarnya ada yang kalian tanyakan tentang hidup sendiri, makna hidup, monggo. Barangkali ada pertanyaan sampai di sini untuk materi. Nah, selain dari apa itu hidup, kemudian filsafat hidup, bagaimana cara kita menjalani hidup, kita mencari sendiri, memahami makna hidup itu sendiri, ataupun kita mengikuti makna hidup yang orang lain sudah temukan, hingga kita memahami bagaimana cara Al-Quran memaknai hidup dan menjadikan hidup ini lebih bermakna dengan cara tadi, dengan cara belajar, kemudian dengan cara mengajar, bertaubat kalaupun dengan cara dimuliakan, kemudian dengan cara bertaubat kalaupun kita melakukan kesalahan, lalu tidak berlebihan dalam melakukan apapun itu, lalu sampai dengan dimuliakan dengan menguasai teknologi, dengan menguasai apapun yang ada di sekitar kita, dan yang terakhir sampai dengan berkarya dengan cara menciptakan hal-hal yang baru, yang baik, yang bisa bermanfaat untuk orang lain, baik itu mungkin bangsa, negara, maupun peradaban manusia itu sendiri. Nah, mungkin sekian untuk sesi materinya. Kita lanjut ke sesi sharing session di sini. Barangkali dari kalian ada yang ingin ditanyakan ataupun dibahas. Monggo. Terkait dengan makna hidup itu sendiri. Monggo. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan. Mungkin lagi ada masalah buat kalian. Mungkin kalau kita lihat sekarang ini banyak isu-isu yang baru ya. Nah, itu bisa kita diskusikan. Barangkali dari kalian mau bahas sesuatu hal yang menarik yang kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Monggo. Nggak kerasa sampai 40 menit lebih. 50 menit. Monggo rek. Kayak terlalu banyak kalau aku cuman sekedar menyampaikan dari tapi di sini kalian kurang diskusi.
Monggo. Atau mungkin aku sedikit mancing diskusi. Oke. Aku sedikit mengemukakan beberapa problem yang manusia itu sering ketemu dengan problem ini. Oh ya, sebelumnya sampai dengan jam berapa ini, Mbak Kaila? Sesi mentoring apakah sampai jam 9 atau jam berapa? Sampai dengan jam berapa kira-kira Mbak Kaila? Dari atau nggak dikasih tahu dari siapa namanya Afifan? Aku juga nggak dikasih tahu sih. Oh, oke. Ya udah kalau gitu. Ya wis, mungkin kita batasi sampai dengan jam 9 ya, biar nggak terlalu malam juga. Mungkin dari kalian ada yang ingin beraktivitas lain juga. Oke, aku ada sedikit isu ataupun fenomena yang kita bisa temukan. Kalau kita lihat, mungkin di negara Indonesia nggak banyak yang terjadi seperti ini. Tapi kalau kita amati di beberapa negara maju, misalkan Jepang, Cina, kemudian beberapa negara bahkan Amerika Serikat, itu kita temukan kalau tingginya ada yang namanya bunuh diri. Nah, kira-kira kenapa menurut kalian? Kenapa kok justru negara-negara maju seperti kayak Jepang, Jepang itu kan dari teknologi udah maju banget, kemudian dari sisi pembangunan juga sangat tinggi, dari sisi pendidikan bahkan ilmu juga sangat tinggi. Tapi kenapa mereka justru tingkat apa namanya bunuh diri ataupun apa ya tingkat bunuh diri mereka itu sangat tinggi. Mungkin dari kalian ada yang tahu kira-kira kenapa? Padahal Oh, ini mereka pas banget. Aku juga pernah itu kayak eh komik kecil gitu sih tentang itu kan. Jadi kayak jadinya kayak ada karakter yang tersapu, kayak tersapu topannya kehidupan gitu ya, kayak iya, kelasnya kehidupan. Dan dia itu apa mau berpegang sama psikiatris ketika itu kan. Terus tapi iya, serius kan harus bayar dulu. Tapi kalau terus ada karakter lain itu kenapa kok nggak kenapa-napa, padahal ada kelasnya kehidupan karena dia ada pegangan dari agama gitu sih. Ini yang kayak di saat kita adanya agama itu juga di saat kita ada suatu masalah, ada suatu yang menyulitkan hidup kita itu kita bisa bergantung kepada Allah gitu. Kalau buat yang beragama, tapi di negara-negara maju itu kan kebanyakan agama itu dipisahkan dari kehidupan. Jadi kayak ya, benar. ya kalau mau beragama nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi kayak menurutku itu sih yang bikin yang berpengaruh sih gitu. Ya, itu menarik banget. Kenapa? Eh, Benar banget. Mungkin kalau kita lihat di beberapa karakter dari anime aja ya. Kalau kita kadang-kadang kalau nonton sering lihat anime, mungkin dari kalian sering nonton anime. Biasanya ada beberapa karakter yang mungkin murung, meskipun semuanya udah misalkan udah kaya, udah terkenal misalkan, udah dapat macam-macam, tapi dia masih merasa kurang, merasa apa ya ada sesuatu yang kosong. Nah, itu sebenarnya gambaran gambaran secara tidak langsung dari masyarakat Jepang sendiri. Nah, itu menunjukkan bahwa eh, masyarakat Jepang meskipun teknologinya maju, dalam hidupnya sudah tertata dengan baik, bahkan ekonomi, kemudian secara kehidupan kalau kita lihat orang-orang Jepang itu kan kelihatannya bahagia-bahagia. Nah, itu. Tapi ternyata kenyataannya banyak dari mereka yang istilahnya justru ujungnya lebih ke bunuh diri, tidak menemukan tujuan hidup, padahal mereka udah mendapatkan semuanya. Nah, itu kan jadi aneh. Nah, itu sendiri tadi udah dijawab sama Hela juga ya. Kalau agama itu sebagai penuntun, kalau kita eh, udah mentok, udah di puncak yang namanya kesuksesan,
tapi kita udah nggak nemukan apa-apa lagi. Nah itu tadi 7 langkah tadi. Nah kalau orang Jepang kalau kita lihat udah sampai ke langkah ke-1, udah berilmu, mengajarkan sampai dengan menguasai teknologi bahkan. Tapi yang kurang dari mereka bahkan sampai dengan mereka berkarya. Tapi yang kurang dari mereka adalah yang ke berapa tadi? Yang keempat kalau nggak salah, yaitu religius atau mungkin apa tadi? Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Kita harus memperhatikan ibadah kita, memperhatikan hubungan kita dengan Allah. Harusnya orang-orang yang ada di Jepang, kalau misalkan mereka mempercayai yang namanya adanya Tuhan, ketika mereka merasakan kekosongan itu, mereka bisa menyandarkan diri mereka kepada Tuhan. Tapi yang terjadi mereka adalah sering menyandarkan kekosongan itu, tidak menemukan tujuan hidup karena mereka tidak menemukan makna hidup itu sendiri. Mereka tidak menemukan yang namanya ketentraman dalam hidup karena tidak menemukan agama. Nah itu tadi, karena agama itu sebagai oase dalam kehidupan. Kalau mereka nggak menemukan oase di tengah apa namanya guru, maka yang terjadi adalah mereka akan merasa kehambaan dalam hidup. Nah itu makanya. Terus yang kedua tadi menarik, karena bangsa-bangsa yang maju biasanya mendikotomikan antara ilmu agama dan ilmu sains. Mereka sangat maju di bidang sains, tapi mereka nggak punya dasar yang kuat dalam beragama. Nah itu yang bisa menjadi salah satu penyebab di beberapa negara itu tingkat apa namanya bunuh dirinya tadi cukup besar, karena kesalahan mereka adalah membagi ilmu agama dengan ilmu sains. Padahal kalau kita cari tahu, ilmu agama dan ilmu sains ini sendiri tidak dapat dipisahkan. Bahkan kalau kita belajar tentang ilmu, kalau kita dari beberapa perlakuan dari Nabi Muhammad, uh, kalau nggak salah pepatah dari Arab juga bilang kalau thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kalau di sini katanya ilmu bukan menjelaskan ilmu agama aja, tapi ilmu sains juga, ilmu apapun yang ada di sekitar kita. Nah itu yang harus kita pelajari. Bahkan kalau kita tahu belajar tentang sejarah, ulama-ulama di masa dinasti Abbasiyah, di masa puncak-puncak kejayaan Islam, itu mereka berhasil menguasai dua. Kalau berhasil menguasai ilmu agama dan juga menguasai ilmu sains bersamaan, padahal mereka memiliki di masa itu masa Muslim itu sedang berkuasanya, sedang paling berada di puncak peradaban karena berhasil menguasai ilmu agama dan menguasai ilmu sains. Nah makanya itu juga yang menjadi tolak ukur kita. Kalau kita mempelajari sesuatu, bukan harus kita cuma mempelajari ilmu sainsnya aja, tapi kita harus belajar ilmu agama. Kita harus belajar dasar-dasar agama kayak gini. Belajar gimana cara kita itu hidup, gimana cara kita itu bisa bermanfaat buat orang lain, bukan cuma mempelajari ilmu sains aja, ilmu yang berhubungan dengan yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak mengamalkannya. Nah itu yang bisa menjadi penyebab bisa jadi kita itu merasakan kekosongan. Gitu sih. Mungkin dari yang lain mau ada yang menanggapi terkait itu tadi, kasus di mana hubungan antara ilmu agama dan ilmu sains seharusnya seperti apa sih? Kalau kita melihat kasus tadi kan ternyata ilmu agama itu sangat penting, tapi yang terjadi di kenyataan kita, terjadi di realitas kita, ternyata ilmu agama itu masih dipisahkan dengan ilmu sains. Terjadi sering ilmu sains ini lebih diutamakan daripada ilmu agama karena berasa lebih bermanfaat. Padahal ilmu agama juga penting dalam menjalani kehidupan. Kalau dari kalian barangkali ada yang bisa menjawab.
seharusnya bagaimana sih ilmu agama dan ilmu sains ini? Atau mungkin sharing yang kalian tahu aja. Ya, monggo Lutfi ya. Mungkin saya setuju juga sih kalau misalnya ilmu sains itu sejalankan dengan ilmu agama. Tapi mungkin kadang ilmu sains sama ilmu agama itu agak berselisih. Kita tahu kalau misalnya di Islam itu emang kayak sesuai gitu sama ilmu sains. Misalnya kayak yang di Surah Ar-Rahman tentang laut, yang pertemunya dua laut tawar dan laut asin ya kalau nggak salah. Tapi juga sebenarnya ada ilmu sains yang berselisih sama ajaran agama. Contohnya teorinya Charles Darwin gitu kan, yang bilang kalau manusia itu asalnya dari kera ya. Jadi kayak sebenarnya mungkin sejalan, tapi sejalan ini apa kita antara ilmu agama sama ilmu sains ini, apa kita memang mandangnya sebagai umat Islam kan kita percaya sama agama ya, jadi kayak apa kita mandangnya yang sejalan-sejalannya aja, terus kayak kita ngambil yang sejalan-sejalannya aja, tapi kita pas ilmu sains itu sejalan sama Islam, kita kayak wah ilmu sains ini sejalan sama Islam, tapi sekalinya kayak ada teori Charles Darwin, kita malah kayak gitu, kita menolak. Jadi gimana sih kita apa ya skeptis lah sama ilmu gitu. Terus kalau misalnya kita mendalami dua-duanya, gimana caranya kita nggak skeptis sama agama kita sendiri? Oke. Oke, menarik banget. Ada yang mau nanggapi dulu sebelum kita bahas bareng-bareng? Mungkin Wahyu atau Anas atau Latif. Monggo guys. Biar bukan cuman aku di sini yang memimpin, tapi kita diskusi bareng-bareng. Mungkin Kaila monggo. Monggo. Oh, aku agak bingung sih kalau soal ilmu gitu sih. Jadi sebenarnya kan kayak itu masih misteri gitu loh. Kalau mau menentang karena agama juga kan juga gak bisa. Jadi cuma ya menurut aku ya kalau soal ilmu itu tugas kita memang apa membuktikan apakah ya yang betul itu yang apakah agama kita itu beneran seperti itu ceritanya, kayak susah sih pendapat kayak gitu. Jadi pokoknya ya terus membuktikan cari ilmu gitu sih. Oke, benar. Bingung aku juga gak bisa. Iya, iya. Oke, ini jadi bahasan menarik karena bertentangan dengan logika kita ya. Oke, yang pertama kalau kita tadi kalau nggak salah poinnya, sebenarnya kalau ketemu ilmu agama dengan ilmu sains yang sejalan dengan ilmu agama yang sejalan dengan ilmu sains, kita bisa melanjutkan itu. Oh iya, kita bangga bisa menunjukkan bahwa oh iya ini ilmu agama ternyata sudah terbukti di sains juga. Nah, yang perlu kita ubah di sini adalah bahwa ilmu sains itu sumbernya dari ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu sains itu sumbernya dari apa yang kita amati. Ya enggak? Ilmu sains itu melihat kondisi lingkungan kita, gimana caranya, oh iya, atom itu gimana cara ngamatinya, termasuk yang benda-benda besar, dari yang kecil sampai ke besar, termasuk benda besar, termasuk Big Bang itu gimana cara mengamatinya. Terus juga istilahnya kalau kita melihat ilmu sains adalah ilmu yang kita temui, yang kita amati, yang kita rasakan, yang kita temukan, yaitu ilmu sains. Nah, kalau ilmu agama, kenapa ilmu sains sumbernya dari ilmu agama? Karena ilmu agama adalah ilmu yang
menunjukkan tentang keesaan ataupun apa namanya, bukti bahwa Allah itu sangat sangat perkasa, sangat istilahnya sumber dari ilmu agama itu kan menunjukkan oh iya alam semesta itu diciptakan oleh Allah. Kalau ilmu alam semesta itu diciptakan oleh Allah, maka segala hal tentang penciptaannya, tentang apa namanya, hal detail bahkan dari yang besar sampai yang kecil itu bisa terjadi karena izin Allah. Kalau kita menemukan ilmu itu ternyata sejalan dengan ilmu agama, berarti itu sesuai dengan tadi ilmu sains berasal dari ilmu agama. Nah, yang terjadi adalah yang sekarang yang kita tahu, maksudnya kalau ilmu sains lebih sumbernya dari ilmu agama, maka semua pikiran kita condongkan juga kepada ilmu agama, tidak menyelisihi dari ilmu agama itu sendiri. Ada beberapa hal yang memang nggak bisa kita buktikan, maka kita harus percaya dengan adanya ilmu agama tadi. Tapi kalau ilmu sains itu sendiri ternyata melenceng dari ilmu agama, bukan berarti ilmu agama yang salah, tapi ilmu sainsnya yang perlu dikembalikan kepada ilmu agama. Kenapa? Karena apa yang kita amati di sekitar kita pastinya kan ciptaan Allah. Nggak mungkin melenceng dari ilmu agama. Yang ilmu agama itu menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Berarti yang salah adalah ilmu sainsnya. Bukan berarti salah sih sebenarnya. Belum mendapatkan bukti yang lebih nyata. Istilahnya kalau lebih gampangnya belum dapat hidayah. Gitu aja. Terus gimana kalau kita cara menanggapi bahwa misalkan contohnya tadi teori Darwin yang menunjukkan bahwa ilmu sains ini bertentangan dengan ilmu agama. Seharusnya ilmu itu manusia itu asalnya dari Nabi Adam, bukan dari kera. Itu gimana menjelaskannya? Kita kembalikan lagi kepada pikiran kita, kepada akal pikiran kita. Kalau misalkan kita sumbernya dari ilmu sains, mengamati bahwa oh iya ternyata tengkorak dari manusia itu mirip dengan kera. Tetapi kalau bisa kita buktikan, yang harus kita lakukan adalah membuktikan bahwa manusia itu ternyata diciptakan dari Nabi Adam. Kerangka manusia yang seharusnya dianggap sebagai manusia itu adalah Nabi Adam, bukan dari kera. Nah, itu memang tugas kita yang harusnya membuktikan bahwa ilmu sains itu ternyata sumbernya dari ilmu agama, bukan ilmu sains dan ilmu agama dua hal yang berbeda. Bukan seperti itu. Tapi ilmu sains sumbernya dari ilmu agama. Nah, itu yang terjadi kalau misalkan teori Darwin tadi terjadi kalau misalkan ilmu sains sumbernya bukan dari agama, tapi sumbernya dari sekedar menebak-nebak ataupun teoritis. Nah, itu makanya kalau itu pentingnya agama juga. Ilmu agama itu tujuannya buat meluruskan hal-hal yang kita tidak tahu. Contohnya ya tadi, asal muasal manusia. Itu kalau misalkan kita menyandarkannya hanya dengan akal pikiran kita, maka yang terjadi adalah tadi. Padahal Darwin sendiri masih belum yakin dengan teorinya. Tetapi masih banyak orang yang percaya dengan teori itu. Nah, itu hal yang terjadi kalau misalkan kita terlalu liar dengan pikiran kita. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah membuktikan bahwa ilmu agama itu merupakan sumber dari ilmu sains. Jadi keduanya ini tidak bisa dipisahkan seharusnya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Quran, sering kalau kan kita ketemu ayat Al-Quran, tafakar istilahnya la'allahum yatafakkarun, la'allahum agar kamu itu berpikir, agar kamu itu merenungkan ciptaan Allah, agar kamu itu punya ide tentang Allah itu bagaimana, tentang kalau mungkin tentang batas bagaimana seharusnya kita berpikir itu di hadis ada tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi dzatillah. Kita itu bisa berpikir dengan ciptaan-ciptaannya Allah, tapi
jangan kita memikirkan zat dari Allah itu sendiri, karena kita terbatas dalam akal pikiran kita. Nah, maka dari itu, kalau kita berpikir tentang ciptaan Allah, seharusnya kita bisa membuktikan, oh ya, kalau misalkan ternyata kalau manusia merupakan evolusi dari kera, maka ini ternyata masih belum terbukti, dan itu masih tidak mungkin, sangat tidak mungkin bagi kita yang diberi akal pikiran itu untuk kalau berasal dari kera, misalkan hal-hal yang tidak dimiliki kera, misalkan itu nggak ada di kita sampai sekarang. Bahkan setelah sekitar berapa abad manusia ini hidup, itu nggak ada sampai sekarang kera yang punya akal pikiran. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Oh iya, sampai dengan 3.000 tahun, bahkan berjuta-juta tahun, kera itu nggak punya, bahkan hewan-hewan yang lain juga nggak punya akal pikiran. Tapi kenapa kita kok diberikan akal pikiran? Itu yang perlu kita pikirkan. Nah, itu yang jadi batasan kenapa kok kita harus uh, memikirkan hidup itu juga. Gitu. Jadi harusnya kita menanggapinya seperti itu. Oke, karena udah jam 9, mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin sharing soal hal tadi atau pengalaman unik, monggo. Tapi dari Lutfia tadi udah cukup jelas atau enggak tentang ilmu agama dan ilmu sains tadi? Oke. Kapan kita belajar tentang ilmu agama dan ilmu sains tadi? Karena itu seharusnya yang kita seimbangkan, kita sebagai mahasiswa, apalagi orang teknik, eh, kita harusnya bisa menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu sains tadi. Kalau kita bisa belajar ilmu agama dan ilmu sains dan bisa menguasai keduanya, maka tadi yang terjadi adalah apa tadi? Di ayatnya walaqad karramna, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Karramna bani Adam itu menguasai teknologi, menguasai ilmu agama dan ilmu sains. Seperti itu. Dan yang terakhir jangan lupa, setelah kita sudah tahu ilmu agama, setelah kita sudah tahu ilmu sainsnya, maka yang kita harus lakukan adalah dengan berkarya, dengan memberikan manfaat kepada orang lain. Itu. Di setelah ilmu agama, ilmu sains yang selainnya adalah ilmu sosial kita. Kita harus memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Gitu. Mungkin terakhir sebelum tak tutup, dari kalian barangkali ada yang ingin menanyakan atau mungkin buat next bahasan. Kalau nggak salah buat next bahasan ini kita akan bahas soal tentang sahabat, kisah-kisah sahabat Nabi. Nunggu. Monggo, kalau dari kalian ada yang tanyakan, kalau nggak ada, bilang cukup, Rek. Kita bisa lanjut ke next meeting lagi. Nanti bisa kalian siapkan beberapa topik yang bisa dibahas. Mungkin kalau misalkan banyak yang perlu dibahas, minggu depan kita fokus bahas isu-isu yang ada di sekitar. Nggak sesuai tema terus. Monggo. Dari kalian barangkali itu gimana, Kayla? Apa sudah dicukupkan berarti? Oke.
Oke, buat next bahasan nanti kita bisa bahas macam-macam ya, soal filsafat atau soal hal-hal yang bisa kita pikirkan lah ya. Kayaknya buat anak informatika lebih menarik buat hal-hal yang berbau filsafat ataupun berbau dasar-dasar kayak tadi kenapa kita diciptakan dan seterusnya ya. Oke, nanti bisa disiapkan bahasan yang lain yang kalau misalkan memang menarik nanti tak siapkan materinya dulu. Kalau udah siap nanti kita bahas bareng-bareng, diskusi lah. Oke, marilah kita tutup sesi mentoring pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaku wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya buat yang udah menyempatkan waktunya ya. Oh ya, sebelum tak tutup dengan salam, ayo foto Oh iya, buat dokumentasi. rekomendasi. Yang bisa on cam, baca lain. Kalau TW on cam bilang ya. Ayo, yuk, Wahyu, ada Latifa, ada Dip. Ayo. Wih, keren. Ikut Kiki. Semangat, Dip. Nah, kamu yang ikut bangkit. Sama keren. Keren, keren, keren. Yuk, semangat. Oke, ada yang Ini mau kayaknya on cam? bertiga doang. Wahyu tadi. Aku diapit sama Nah. itu. Dua cover. Oke, udah ya kayak. Monggo yang mau screenshot siapa? Masa aku lagi. Aku screenshot. Oke. Oke, udah. Loh, Kak bilang 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Makasih buat yang udah menyempatkan waktunya ya. Jangan bosan-bosan ikut sesi mentoring kalau misalkan ada topik bahasan yang ingin kalian bahas selain dari hal-hal yang mungkin tadi agak bosenin di bagian teori ya. Yang jelas kita lebih ngalir aja kalau misalkan ada teori-teori isu-isu yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Mungkin kurang lebihnya dari aku, mohon maaf. Barangkali tadi agak nyelap lama waktunya. Buat next mungkin biar bisa lebih diperbaiki dari BBM ya. Nanti semangat buat menyiapkan sesi mentoring selanjutnya. Dari aku kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semangat liburan, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Liburan.